beribadah, kita dapat memuji menyenangkan hati Tuhan. Satu kerinduan kita semua untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu sebagai ucapan syukur terima kasih atas kebaikan Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini, dan karena kebaikan Tuhan kita semua boleh dapat berbakti menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu, dan terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Hari ini kami ada karena Engkau. Kemurahan-Mu Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Kita pujikan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, sekali lagi, oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, Engkau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Lebih sungguh-sungguh ku sembah Kau. Sembah Kau
kasih Bapa. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Katakan ku sembah Engkau, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau. Sekali lagi ku sembah Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bapa, kembali Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih buat kasih setia-Mu. Kalau hari ini kami boleh ada, kalau hari ini kaum pria Theophilus boleh ada, ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu Bapa. Hari ini kami siap memuji Engkau. Hari ini kami siap menyenangkan hati-Mu Bapa. Urapi kami, layakkan kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang melayani, biarlah Tuhan berikan urapan yang dari Engkau. Pimpin ibadah ini awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri saudara. Kita memujikan Mars Pantai Costa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami pria Pantai Costa maju bersama nurut panggilannya, bersatu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Amin. Kami pria Pantai Costa layani Tuhan, gereja dan keluarga, sebarkan semangat, sebarkan firman-Nya bagi Kristus. Kami pria Pantai Costa maju bersama nurut panggilannya, bersatu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Amin. Kami pria Pantai Costa layani Tuhan, gereja dan keluarga, sebarkan semangat, sebarkan firman-Nya. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kami pria Pantai Costa, kami pria Pantai Costa maju bersama nurut panggilannya, bersatu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Amin. Kami pria Pantai Costa layani Tuhan, gereja dan keluarga, sebarkan semangat, sebarkan firman-Nya bagi Kristus Raja. Ya, silakan saudara duduk kembali. Saudara, pujian Mars Pantai Costa benar-benar membawa semangat bagi kaum pria untuk tetap setia dalam melayani Tuhan, untuk tetap setia dalam mengiring Tuhan. Untuk itu, biarlah kita membuka hidup kita, hati kita, dan kita memujikan jalan bersama Yesus selalu manis. Amin. Glory. Terima kasih Bapa. Hari ini kami kaum pria datang padamu untuk menyenangkan hati Tuhan dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Jalan bersamanya pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hati akan
tandanya. Terima kasih Yesus. Jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, lebih semangat jalan bersama Yesus, jalan bersama Tuhan Yesus manis, amin, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Terima kasih Yesus, selalu haleluya, glory, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, amin, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, amin, ori, selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Saudara, kalau seandainya Tuhan ada di tempat ini dan Dia berjalan bersama kita, menggandeng tangan kita, saya yakin sukacita, damai sejahtera Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupan kita semua. Untuk itu, saya akan mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Hari ini kita mau gerakan kaki kita mau gerakan pinggul atau tangan kita untuk menari dan menyenangkan hati Tuhan. Langit dan bumi, mari pujilah Tuhan. Haleluya. Lagu ini akan membawa kita bergoyang, menari bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kita puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Na 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 na. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya
kasih langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji Engkau, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Sekali lagi haleluya. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya tanpa musik. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Bersama-sama amin. akan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Sekali lagi haleluya lebih sungguh. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudara, sekarang saya beri kesempatan bagi mungkin saudara pada hari ini, minggu ini atau bulan ini sudah ditolong oleh Tuhan, merasakan mengalami keajaiban Tuhan. Saudara bisa bercerita, bersaksi tentang kebaikan itu, sehingga kita yang tidak merasakan boleh melihat betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan saudara. Siapa di antara saudara atau kita semua sudah ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga sampai saat ini kita tetap merasakan bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Ya. Kalau tidak ada, saya akan bersaksi untuk saudara. Saudaraku, mungkin saya tidak pernah bersaksi ya. Ini pertama kali ketika saya masuk di dalam GPDI Theophilus, saya akan bersaksi untuk saudara. Sebenarnya saya adalah jemaat baru, mungkin baru 3 tahun ya di sini. 3 tahun ya di sini. Untuk itu saya merasa bahwa inilah tempat saya, inilah rumah saya. Saya datang dan memberikan hidup saya untuk Tuhan. Sebenarnya dari Surabaya, sejak di Surabaya saya sudah masuk dalam pelayanan Tuhan. Di Jalan Melati pun 10 tahun lebih saya melayani Tuhan. Saya pembimbing kaum muda, saya ketua kaum pria, dan saya melayani firman Tuhan. Tapi saya bilang kepada istri saya, nanti ketika kita di gereja GPDI, jangan ingin menjadi sesuatu, tapi biarlah Tuhan akan menjadikan sesuatu buat kita. Kalau Tuhan mau pakai, saya percaya Tuhan akan membentuk dan Tuhan akan jadikan sesuatu. Untuk itulah hari ini sampai saat ini saya merasakan di tempat ini ada suasana yang berbeda yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, Tuhan memberkati kehidupan saya sampai detik ini saudara. Baik pekerjaan maupun usaha saya sendiri. Jadi saya merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga saya. Untuk itulah saya bersyukur, saya sebenarnya bukan dari keluarga Kristen. Saya 5 bersaudara, hanya saya yang mengenal Tuhan. Istri saya 5 bersaudara, dia berasal dari Jombang. Dan cuma dia yang percaya Tuhan. Kami dipertemukan di Surabaya, di gereja GPPS. Kemudian saya dijadikan satu
tantangan, rintangan begitu banyak karena istri saya berasal dari Jombang, saudara tahu. Tapi beruntung pada saat saya di Surabaya, saya sudah masuk dalam pelayanan. Dari keluarga istri saya ditentang mati-matian. Karena saudara tahu Jombang. Saya dipanggil ke Jombang. Pacar saya katakan, "Mas, sampai dipanggil bapak disuruh ke Blitar." Padahal orang tuanya menentang mati-matian. Tapi beruntung pada saat itu saya senang doa puasa. Hampir setiap Jumat saya doa puasa karena memang saya sudah masuk dalam pelayanan. Saya berpikir ketika saya ke Bungurase, saya bilang orang yang tidak suka kepada saya, membenci saya dipanggil ke sana. Dan pacar saya bilang bahwa foto saya dibawa oleh orang tua mereka. Pikiran saya sudah berkecamuk yang enggak. Mungkin saya sampai di sana, dikumpulkan pemuda sana. Akhirnya saya doa puasa 3 hari saudara. Saya naik bis ke Bungurase, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pimpin menyertai saya. Sampai di depan rumah Jombang. Dalam nama Tuhan Yesus, itu saya sudah doa puasa saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin menyertai saya. Akhirnya saudaraku, sesuatu yang terjadi yang tidak pernah saya pikirkan. Orang tua yang membenci saya mati-matian bahkan pernah menempeleng saya. Buku pujian-pujian yang saya berikan pada pacar saya dibuang ke atas genteng. Saya masuk, saudara, apa yang terjadi? Bapak yang tidak suka kepada saya karena dipikir saya membawa anaknya ke agama yang lain. Dia datang duduk bersama-sama di depan, dia minta maaf kepada saya. Tidak masuk akal dan logika. Dia membenci mati-matian. Tapi lewat doa puasa, justru yang tidak masuk akal terjadi. Saya pikir saya datang ke sana, dikumpulkan orang muda di sana, saya digebukin di sana. Karena memang sampai pacar saya ini tidak diakui sebagai anak dan dia masuk kakak kepada mbah atau kakek saya. Dia dibuang, dicoret dari kartu keluarga. Tapi dari situ istri saya akhirnya masuk gereja, bahkan dia melayani menjadi guru sekolah minggu sampai sekarang. Ekonomi diberkati, kehidupan penuh sukacita. Apapun yang saya lakukan, seolah-olah apapun saya ucapkan dalam doa, itu amin adanya. Mungkin inilah yang orang katakan tidak masuk akal. Tapi di dalam Tuhan ada sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tergantung kita, tergantung saudara, bagaimana cara mengiring Tuhan. Ya, demikianlah saudara kesaksian malam hari ini. Biarlah akan menjadikan satu kekuatan bagi kita semua. Apapun yang terjadi, kita mau tetap mengiring Tuhan. Saudara-saudara bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, dan biarlah firman Tuhan akan menguatkan iman percaya kita untuk kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku rindu Engkau. Kami membuka hati kami membuka hidup kami. Biarlah Roh Kudus turun dan mengurapi kami semua pada saat ini Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu,
pujikan sekali lagi dari awal. Kita pujikan lebih sungguh-sungguh bahwa kita rindu akan urapan Allah. Tuhan, aku rindu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami datang padamu Tuhan. Ini rasa rindu kami akan Engkau. Rindu akan lawatan-Mu. Rindu akan kuasa dan keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan urapan Allah bekerja atas kami semuanya. Katakan ku rindu Engkau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat Lebih ini. sungguh-sungguh ku rindu urapan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapakku yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih buat segala kebaikan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan hingga saat ini kalau kami kaum pria yang ada saat ini dalam keadaan sehat, semua anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Roh-Mu ada bersama dengan kami. Roh-Mu ada Tuhan menaungi ibadah kami pada malam hari ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, setiap sebentar kan firman akan disampaikan. Tuhan tolong kami, biar Tuhan tetap bekerja tengah-tengah ibadah kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ada bersama dengan kami ya Bapa. Sehingga kami mendengar firman Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan, kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan hadirat Allah ada bersama dengan kami. Firman-Mu menguatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami. Kau urapi kami semua, Kau urapi hamba-Mu, biar Tuhan Yesus semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur kepada Tuhan dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Salam. Apa kabar Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan? Saya ndredeg malam hari ini. Baru pertama kali diberi kepercayaan, dan kepercayaan itu adalah suatu kehormatan. Dan percaya malam hari ini Tuhan terus tolong ada biar persekutuan kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya Bapak-bapak yang hadir di sini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan waktu yang sudah diberikan kepada kita, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak-bapak, mari kita akan buka di dalam kitab Injil Lukas pasal ke-19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Ya, ini berbicara tentang Zakheus. Kita akan bergantian ya Bapak-bapak ya. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak-bapak baca ayat yang ganjil. Ya. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan berbicara tentang Zakius. Zakius ini kita sering dengar. Mungkin waktu kita masih remaja atau sekolah minggu. Dan di sekolah minggu pun hingga saat ini masih kita dengar cerita tentang Zakius. Tetapi ada beberapa hal yang akan kita ambil dari cerita tentang Zakius ini. Zakius ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Dan dia adalah seorang kepala rumah tangga. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, arti Zakius ini adalah tulus, baik. Tulus, baik. Tetapi pekerjaannya adalah pemungut cukai. Seolah-olah kontras dengan namanya, kontras dengan nama Zakius dengan pekerjaannya. Seorang pemungut cukai pada zaman itu adalah seorang yang sangat mungkin boleh dikatakan dibenci oleh orang Israel. Karena apa? Seorang pemungut cukai itu dia memungut cukai dengan boleh dikatakan penuh rasa tega lah. Wah, pokoknya nggak ada belas kasihan. Dan dia ada di bawah pemerintahan Romawi dan boleh dikatakan sebagai seorang pengkhianat pada zaman itu. Nah, Zakius ini dia pada waktu Yesus berjalan menuju ke Jericho, dan di situ dikatakan di pertengahan jalan Zakius mengerti atau ingin melihat, ada rasa penasaran dari Zakius, ingin melihat seperti apakah Yesus itu, ya, seperti apakah. Jadi rasa penasaran, dia ngambil keputusan untuk melihat Yesus. Nah, di sini dikatakan terus dia berlari mendahului rombongan Yesus itu, kemudian dia naik ke atas pohon, dan di situ dia dapat melihat seperti apa Yesus. Nah, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini Zakius sebagai pemungut cukai, kemudian di sini ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ada satu kerinduan dari Zakius untuk melihat Yesus seperti saya katakan depan, dan tentunya ada dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak. Kita punya kerinduan melihat seperti apakah Yesus itu. Dan hingga saat ini kalau kita masih dapat bersekutu, itu adalah satu bentuk kerinduan kita berjumpa dengan Yesus. Ingin tahu seperti apa Yesus itu. Kita sudah melihat mujizat-mujizat atau pekerjaan Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, ya. Hingga saat ini begitu luar biasa, ya, mungkin dalam hal ekonomi, pekerjaan, dan juga dalam hubungan sosial dengan masyarakat, Tuhan tuh campur tangan. Dan malam hari ini ada kerinduan kita, kita ingin bersekutu dengan Tuhan untuk lebih erat lagi mengenal Tuhan, seperti apa Tuhan itu, ya, lebih dalam lagi. Itu satu bentuk kerinduan dari Zakius dan satu bentuk kerinduan kita malam hari ini. Nah, kemudian dikatakan di sini, saya buka repekan, kalau nggak buka repekan saya grogi. Nah, bapak-bapak dikasih oleh Tuhan, Zakius sebagai seorang pemungut cukai, dia seorang pimpinan atau seorang yang punya pegang jabatan yang sangat-sangat strategis, ya, kepala pemungut cukai. Bayangkan bapak-bapak. Dia seorang kepala, kalau di sini misalkan dia seorang kepala dalam misalnya kepala kantor, misal kantor apa gitu ya. Dia ingin melihat sesuatu, bahkan karena kepinginnya melihat, dia naik ke atas pohon. Kira-kira malu enggak bapak-bapak? Jangankan mereka, kita aja barangkali, kita sudah berumur, tapi kita ingin karena rasa penasaran kita naik ke atas pohon melihat, ya. Kita harusnya malu. Nah, tetapi Zakius dia tidak merasa seolah-olah atau jabatan itu berarti bagi dia. Dia naik ke atas pohon, dia melihat seperti apakah Yesus. Nah, dan usahanya tidak sia-sia.
dia berhasil melihat Yesus. Ada satu kerendahan hati untuk dapat dia supaya rasa penasaran itu tercapai. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, perlu bagi kita sebagai imam dalam rumah tangga perlu kerendahan hati. Bagaimana sikap kita dengan keluarga kita, anak, mungkin cucu kita, ya, mungkin ya dengan pengalaman bapak-bapak yang ada, mungkin lebih dari saya perhatian bapak-bapak dengan keluarga. Tetapi itu yang Tuhan mau, ada satu kerendahan hati yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk supaya kita dapat melihat atau merasakan kasih Allah yang luar biasa. Nah, di sini ada satu kerendahan hati untuk dapat kita merasakan kasih Allah. Yang kedua, di mana pada waktu Zakheus itu pada saat Yesus sampai di bawah pohon, ada satu ketertarikan. Yesus kan dia melihat ke atas. Loh, ternyata ada seorang yang naik di atas pohon. Nah, di sini dikatakan Zakheus turunlah. Zakheus turun. Dia sebagai seorang kepala loh ya, kepala pemungut cukai, dan disuruh turun. Dia turun. Dia dengar-dengaran. Berarti kita juga sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus hidup dengar-dengaran. Ya, mungkin dulu kita mempunyai sikap yang keras kepada Tuhan. Ya, kita nggak pernah dengar-dengaran. Apa yang Tuhan katakan A, tapi kita nggak mau lakukan, kita lakukan yang lain. Tuhan katakan B, kita nggak lakukan, kita lakukan hal yang lain. Kita nggak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, tetapi Zakheus ini dia dengar-dengaran. Ya, kemudian dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan ataupun pria-pria yang ada, mari kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Kemudian di situ dikatakan di ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Di situ dikatakan ada keterbukaan atau ada pengakuan. Boleh dikatakan pertobatan lah. Dia turun, dia katakan kepada Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Apa yang sudah dilakukan oleh Zakheus selama itu, dia tarik pajak dengan tidak ada rasa belas kasihan. Dia misalkan pajaknya harusnya 5.000, dia tarik 10.000. Pajaknya harusnya 20.000, dia tarik 40.000 dengan tidak ada belas kasihan, kasar. Nah, tetapi di situ dikatakan ada suatu pengakuan apa yang dilakukan yang dahulu, ya, akan dia kembalikan atau rasa pertobatan yang dulu, apa yang sudah dia kerjakan kepada orang-orang yang dia tarik pajak, ya, kemudian dikatakan di sini akan kukembalikan. Seolah ada satu boleh dikatakan di sini terbuka kepada Tuhan dan dia kembalikan setengah dari harta miliknya. Nah, Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan, sebagai bentuk dari apa yang dilakukan oleh Zakheus ini, boleh dikatakan ada satu perubahan total atau boleh dikatakan perubahan radikal yang dialami oleh Zakheus ini. Karena apa, Bapak Ibu? Tuhan, dia adalah sebagai pemilik kehidupan. Tuhan sebagai pemilik langit dan bumi. Ya, pada saat itu dia datang ke kota Yeriko. Di sini dikatakan dia melintas di kota Yeriko hanya untuk menemui Zakheus. Ya, untuk menemui Zakheus. Nah, di sini setelah dikatakan Yesus menemui Zakheus, dia berkata kepada Zakheus, Zakheus, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus ini seolah-olah ada kata yang tidak bisa tidak, harus dilakukan. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan pemilik kehidupan kita itu hadir dalam kehidupan kita dan harus dan tetap hadir hingga saat ini dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang maha besar harus menginap di rumah, di dalam hati kehidupan kita.
Nah, Bapak-bapak, tentunya kalau pada saat Yesus hadir dalam kehidupan kita, ada satu perubahan total yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita sebagai imam, ya, mungkin dahulu kita mungkin bicara mungkin kasar dengan keluarga. Mungkin kita nggak peduli dengan orang lain, kita egois. Ya. Tetapi setelah Yesus hadir dalam kehidupan kita, ada perubahan total, perubahan radikal yang kita alami. Semua berubah. Nah, bukan hanya perubahan yang dialami oleh Zakius ini perubahan dalam kehidupannya, tidak. Tetapi perubahan itu berubah dalam kehidupan rumah tangganya. Dikatakan di sini seisi rumah tangganya diselamatkan. Berarti ada satu perubahan total ya yang dialami oleh Zakius. Bayangkan di sini dikatakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Misalkan bapak-bapak, dia punya kekayaan itu misalkan 500 juta, 250 juta diberikan ke orang miskin. Dan dia katakan di sini, apa yang sudah kutarik atau pajak yang kutarik kepada mereka akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu suatu hal yang luar biasa. Nah, bayangkan Bapak, dia seorang yang kaya sebagai kepala pemungut cukai dan dia kaya. Ya. Kemudian setelah ada perubahan total, ya, dia kembalikan kekayaannya itu kepada orang miskin separuh. Kemudian dia kembalikan kepada orang yang dipungut cukai itu 4 kali lipat. Otomatis hartanya bisa habis. Bisa habis. Nah, hartanya habis. Di sini lebih lagi, misalkan kalau tidak ada perubahan dalam keluarganya, istrinya tentunya ngamuk. Ya. Hartanya dia seorang kaya, tapi tiba-tiba habis. Ya mungkin dia punya harta tetapi tidak sekaya atau sebanyak yang dahulu sebelum ada perubahan. Tentunya istrinya akan mureng-mureng ya. Tetapi di sini perubahan total itu terjadi bukan hanya dalam Zakius saja, tetapi keluarganya semua berubah total. Oleh sebab itu bapak-bapak, mari kita hadirkan Tuhan, kita izinkan Tuhan hadir dalam keluarga kita. Kita izinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Perubahan itu membawa perubahan radikal dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Nah, setelah terjadi perubahan total ini, bayangkan yang dahulu Zakius itu sebagai seorang yang kasar, ya, seorang yang tegaan, ya. Kemudian ada perubahan. Yang pertama yang tadinya serakah. Zakius itu dulu serakah. Setelah ada perubahan yang tadi serakah, sekarang dia memberi setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin. Perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua, yang dahulunya dia kasar, ya, kasar kepada dia, sekarang dia peduli atau dikatakan ada belas kasihan. Dia ingat kepada orang miskin. Dia mungkin ingat kepada tetangga kanan kirinya yang dahulunya kasar, ya, ada belas kasihan. Kemudian yang ketiga, yang dahulunya kejam, sekarang dia penuh kasih, ada kelemah lembutan dalam kehidupannya, ya, itu perubahan. Yang selanjutnya, yang dulunya egois, sekarang mementingkan banyak orang. Oleh sebab itu bapak-bapak, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan tetap hadir, tinggal, bertahta dalam kehidupan kita, membawa rumah tangga kita. Bagi saya mungkin masih junior dari bapak-bapak, tapi mari kita terus ada satu kerinduan, ada satu boleh dikatakan satu komitmen bagi kita untuk membawa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan pemilik kehidupan, Tuhan pemilik segalanya. Bapak-bapak, orang pemungut cukai, kalau dibeli di kitab Yohanes atau itu, pemungut cukai waktu berdoa, pemungut cukai itu berdoanya nggak masuk dalam rumah, atau dia di luar, dia ya di luar, dia hanya berdoa, tidak bisa, dia hanya boleh katakan menyesali kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh pemungut cukai. Dan kita, ya, yang kita lakukan, kita hanya merendahkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap terus ada bersama dengan kita
Pertama ada kerendahan hati harus kita miliki. Kemudian ada satu kerinduan untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Ya, kerinduan, kerendahan hati sangat kita perlukan sebagai kepala-kepala rumah tangga untuk membawa keluarga kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Jadi inti dari firman Tuhan ini adalah kasih. Tuhan sudah begitu mengasihi kehidupan kita. Tuhan mengasihi Zakius. Dia datang ke Yeriko hanya untuk melihat seperti apakah Zakius. Hanya untuk datang kepada Zakius. Ya. Bayangkan, setelah dia datang melihat Zakius, ada satu perubahan yang luar biasa yang dirasakan oleh Zakius. Mari Bapak-bapak, sekali lagi, karena kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Dia rela datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Siapa kita? Sehingga kita seperti dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau dengan kata-kata seperti ini, ya, ada satu pujian yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu sanjungan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Anakku yang kukasihi. Jangankan Tuhan, kita ini, kita memberi pujian kepada anak-anak kita. Kalau anak kita baik, kita sanjung. Ya, anak-anak kita nakal, kita ingatkan mereka. Ya, itu satu bentuk boleh dikatakan satu bentuk kebahagiaan bagi kita. Nah, terlebih Tuhan, pemilik langit dan bumi, merelakan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Sekali lagi Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan, semua karena kasih. Kasih Allah, kasih Yesus hadir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan singkat malam hari ini. Kami percaya sederhana kami sampaikan, tetapi ada satu dobrakan yang luar biasa yang akan Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Ada dampak yang luar biasa yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Dan nanti waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kasih, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, puji Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku. Sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Firman yang sangat luar biasa yang Tuhan telah percayakan kepada hamba-Nya untuk disampaikan malam ini. Bapak, kalau kita melihat dari kehidupan Zakius, ada sebuah tindakan yang sangat radikal, di mana ketika
Zakeus menerima Yesus masuk ke dalam rumah. Bapak-bapak bisa survei, sampai hari ini orang Israel tidak bakal sembarangan akan memasukkan orang sebagai tamu di dalam rumah. Sampai detik ini. Dan konsep ini itu sudah sejak dari perjanjian lama. Karena ketika kita menerima seseorang menjadi seorang tamu, orang itu telah siap dan harus bisa melindungi tamunya. Ini konsep Bapak Ibu. Tradisi yang ada sejak perjanjian lama. Bahkan kalau harus mati untuk tamu itu. Ini dibuktikan ketika Lot menerima kedua orang malaikat Tuhan. Oh, kedua malaikat ini mau dikejar oleh seluruh penduduk kota. Memang kurang ajar seperti tindakan Lot. Tapi Lot ketika sudah berani menerima tamu di dalam rumahnya, dia harus korbankan nyawanya sekalipun. Itu sebab Lot bilang, kalau mau pakai ada 2 orang cewek, anakku masih gadis, pakailah sesuka-sukamu. Itu tanda bahwa ketika dia berani menerima orang sebagai tamu, dia harus korbankan nyawanya untuk melindungi tamu. Zakeus ketika dia terima masuk ke dalam rumah, ada konsekuensi yang dia harus tanggung. Dia harus lindungi tamunya. Bapak-bapak, bukankah Yesus seringkali berkata kepada kita, marilah kepadaku yang letih lesu. Dia undang kita masuk ke dalam rumahnya. Kita diterima sebagai tamu. Apa konsekuensinya? Perlindungan secara utuh untuk tamu itu. Itu sebab Yesus berani berikan hidupnya. Dia berikan, inilah inilah tubuhku, inilah darahku dalam sebuah perjamuan bersama dengan murid-murid. Itu tandanya Yesus berdiri sebagai tuan rumah, sebagai imam yang akan melindungi tamu-tamunya. Siapa itu? Kita Bapak-bapak. Bukankah itu kasih yang luar biasa? Amin. Kesimpulan dari firman ini, kasih Yesus indah dalam hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kasih Yesus mengalir dalamku. Haleluya, haleluya. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir. Tuhan, terima kasih kasih-Mu yang besar. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati. Dalam kasih-Mu ku merasa. Mari kita naikkan suara kita kepada Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam. Haleluya. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berikan nyawa-Mu untuk kami, melindungi kami Tuhan. Kami akan memenuhi undangan-Mu, kami akan memenuhi panggilan-Mu, karena kami merasakan kasih itu mengalir, membebat hati kami. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu.
dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk suara-Mu melalui hamba-Mu. Hari ini kami terbuka mata hati kami. Betapa besar kasih Allah, betapa luar biasanya Engkau menerima kami Tuhan, menerima kami apa adanya. Sekalipun latar belakang kami sering mengecewakan Tuhan, sering menyakiti hati Tuhan, tapi lewat firman-Mu hari ini Tuhan, kalau kami membuka hati Engkau masuk di dalam kami mengalami pemulihan seperti Sakeus. Dan biarlah firman itu terus tinggal di dalam kami, merubah hidup kami, mendobrak hidup kami, untuk kami terus mengadakan perubahan dalam hidup ini, menjadi serupa sama seperti Kristus. Roh Kudus memampukan para imam-imam keluarga yang ada untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang indah malam ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan hentar, lindungi, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan Yesus Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri malam ini, kami akan mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan oleh Roh Kudus tinggal di dalam kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.